pelanggaran norma-norma. Jadi pertama itu satu, kita harus mempunyai akhlak yang terutama yang diutamakan kita punya dasar agama. Ya. Yang kedua, perilaku kita dalam berbicara harus sopan santun sama orang tua, sama teman-teman yang lainnya juga kita harus berbicara baik-baik. Jangan sampai kita itu menjelek-jelekan orang. Jadi jangan sampai menjatuhkan kehormatan seseorang. Kadang-kadang juga oleh seseorang, kadang-kadang juga berkelompok, kan? Karena bisa saja berkelompok, gitu kan, dilakukan seperti iseng lah, kan? Sambil misalnya bulan-bulan, sambil bercanda-canda, tapi efeknya tetapi ya itu biasanya juga dilakukan oleh seseorang yang hatinya kurang bagus. Jadi biasanya orang atau sifatnya itu sombong, jadi kurang pergaulan lah. Tergantung dari waktunya, pagi juga bisa, mau siang bisa, mau malam juga bisa, tergantung situasi dan kondisinya. Yang perlu dilakukan atau yang perlu harus diluruskan itu ya mau tidak mau kita harus memberikan gambaran atau memberikan juga pengertian yang baik supaya orang itu akan sadar sifat dan tingkah lakunya dengan yang lebih bagus. Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar? Jelas untuk sekarang ini hukum di Indonesia itu sudah diberlakukan sebaik mungkin. Itu ada pelanggaran HAM, asasi manusia disebutnya itu juga. Kalau kita melanggar, ada pasal undang-undang yang diberlakukan oleh negara, seperti gitu kan, menjelekkan orang atau mencelakakan seseorang, itu kan hukum yang akan memprosesnya seperti itu. Menurut Bapak, adalah sanksi kepada pelanggar dapat memberikan efek? Ya tergantung dari usia atau umur seseorang. Kalau di bawah umur 15 tahun ke bawah itu hukum atau sanksinya itu tidak berat, tidak terlalu berat. Kalau manusia sudah dewasa ke atas itu akan mendapatkan hukum yang lebih sanksi yang lebih berat dari sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Solusinya ya kembali lagi kita harus jangan berburuk sangka kepada seseorang, mempunyai hati nurani yang baik, dan tidak menyalahgunakan apa yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Bagaimana cara yang bakal lakukan agar seseorang mematuhi? Kalau menurut pendapat Bapak itu kembali lagi ke seseorangnya, kepada budi pekerti orangnya, gitu kan. Kalau itu kan yang namanya manusia, yang namanya seseorang itu punya kepribadian masing-masing. Jadi tidak dipaksakan oleh orang lain. Dan untuk kedepannya kembali lagi, saya mau seseorang itu lebih baik lebih bagus itu harus mematuhi dan meluruskan hati nurani masing-masing supaya tidak salah langkah. Apalagi di zaman sekarang ini sosial media itu sangat kental sekali, jadi harus kita hati-hati dalam memberikan jawaban atau memberikan gambaran kepada sosial media itu. Ya jangan kita asal-asalan, kita harus dipikirkan lebih baik. Jadi itulah yang harus langkah-langkah yang lebih baik, lebih bagus dilakukan oleh kita dalam sosial media. Begitu mungkin pendapat Bapak yang menurut yang bagus. Dan dari itu saya Pak Aceh tinggal di RW 15 juga sebagai orang tua. Di sini sebagai satpam wanita. Saya ingin mempertanyakan mungkin nomor satu kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar ini. Kasus pelanggaran norma apa yang terjadi sering terjadi di lingkungan masyarakat? Apa ya? Sebentar saya berpikir dulu. Pelanggaran norma yang itu sopan santun. Ya, kadang kurang sopan santun. Biasanya secara berkelompok. Kenapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar sini? Mungkin karena kurang adanya pendidikan dari keluarga atau dari orang tua, ya. Kapan
biasanya pelanggaran norma itu seperti itu terjadi, apakah kami siap menangani? Ini kan lingkungannya lingkungan sekolah. Ya. Jadi kalau kegiatan belajar mengajar sudah selesai. Bagaimana sikap penyelenggara pendidikan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar masyarakat? Bu, anu diadaan Bu. Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggaran atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Oh sanksi saya tidak ngasih sanksi, cuma ditegur aja, diingatkan, dinasehati. Menurut Ibu, pemberian sanksi kepada pelanggaran apakah dapat memberi efek jerak? Enggak kayaknya. Nah kalau dikasih sanksi juga, kalau enggak menurutnya tetap aja melanggar. Iya. Ya. Adakah sesuatu solusi untuk mengatasi pelanggaran norma tersebut? Harus lebih ditingkatkan lagi. Diajarkan. Ya, mau dari dengan keluarga, dari dengan sekolah, terutama sih teman-teman dan Apakah seseorang melakukan norma tersebut? gimana? Kalau yang tidak, saya Ibu lakukan. Agar mematuhi akan ada tidak norma tersebut. Gimana? Ya. Bagaimana harapan Anda ke depannya pada pelanggaran norma yang akan terjadi? Saya berharap anak-anak dari sekarang itu mematuhi semua norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ya, sudah, itu aja. Terima kasih, Bu. Lay it down.